Suatu saat Mbah Kakung ini opnam seminggu di rumah sakit, kami nengok itu Mbah Putri masih ngomong, "Pak, saya nggak sempat nyetor sampah, tolong diambil di rumah saya punya 2 karung." Subhanallah. Saya selalu menangis kalau cerita beliau. Jadi benar ayat Al-Quran tadi mengatakan yungfikuna fisyara wa dharra. Sempit seperti apapun kamu punya harta kok, asal ada niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Judi Pratama di acara channel YouTube IMM Piungan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau Pak Ananto Isworo nggih. Beliau ini adalah penggagas sedekah sampah. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang gerakan sedekah sampah ini yang sekarang sudah banyak ditiru oleh beberapa komunitas atau masjid-masjid yang ada di Jogja ini, bahkan sampai ke berbagai pelosok Indonesia juga. Dan Pak Ananto ini juga sudah beberapa kali juga mengisi di acara TV nasional, dan juga kemarin terakhir mengikuti seminar tentang ekologi juga ya Pak ya, di Paris ya Pak ya, di Paris, mewakili Indonesia. Untuk awalnya mungkin kita akan berbicara dari bagaimana Pak Ananto ini memulai gerakan ini. Apakah awalnya itu dari inisiatif sendiri atau karena ada dorongan banyak sampah di lingkungannya yang enggak terurus, atau seperti apa? Kemudian tujuan awalnya itu seperti apa? Mungkin dimulai dari sejarah dulu Pak, sejarah berdirinya gerakan sedekah sampah ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jadi program gerakan sedekah sampah ini adalah program pengumpulan sampah anorganik yang ditujukan, memang kita berbasis Eko Masjid. Kebetulan markasnya di Masjid Al-Muharram Brajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Tujuan dari gerakan sedekah sampah ini memang kita waktu itu ingin memulai satu pemahaman baru di masyarakat, satu tentang lingkungan, yang kedua tentang bagaimana saling ta'awun takaful terhadap sesama. Yang melatar belakangi kami mendirikan gerakan sedekah sampah ini, atau sering disebut GSS gitu ya, gerakan sedekah sampah. Jadi jangan keliru GGS. GGS. Kalau GGS nanti ganteng serigala nanti. Gerakan sedekah sampah disingkat GSS. Jadi GSS Brajan ini dulunya kita dirikan memang di bulan Juli 2013. Itu atas latar belakang keresahan, sebetulnya keresahan diri saya pribadi. Satu, di mana lingkungan kita, lingkungan di Kampung Brajan ini kan ada banyak sekali warga yang mengeluh ke saya tentang bagaimana susahnya biaya pendidikan, kemudian sehingga muncul beberapa anak-anak itu putus sekolah. Kemudian ada juga keluhan tentang bagaimana mencukupi kebutuhan ekonomi ketika harus meminta tolong kepada yang lain, tidak ada yang bisa membantu, dan seterusnya. Kemudian ada juga bagaimana biaya kesehatan yang mungkin saat itu memang susah untuk dijangkau ya. Nah, dari keresahan ini kemudian menjadikan diri saya berpikir keras. Kita mau membantu secara pribadi, tapi kan tidak mencukupi juga. Karena waktu itu juga saya masih karyawan honorer. Kemudian kita juga waktu itu sedang mulainya mendirikan PAUD Aisyah juga di rumah kami juga. Sehingga kita agak kesulitan untuk membantu finansial mereka. Dari situ kemudian kita melihat kok lingkungan juga kotor. Nah, jadi dua hal ini yang kemudian kita mixkan ya, antara perilaku sosial untuk takaful dan ta'awun kepada sesama, tetapi juga bagaimana punya kepedulian lingkungan. Jadi dari bagaimana istilahnya, dari mulai kesalehan sosial masuk ke dari kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial sampai pada akhirnya menjadi kesalehan alam kan gitu.
Hanya kita match di satu Ramadan waktu itu buka puasa kan ini kan mesti hampir di semua masjid sama lah. Kalau buka puasa kan ada takjilan ya. Iya. Dan itu yang kami lihat adalah sampah kotak nasinya itu kan Banyak sekali. Dan waktu itu belum muncul kesadaran untuk bagaimana kotak nasi ini ditempatkan di tempat yang baik sehingga tidak berserakan. Lah, pumpung dari situ kemudian kita punya ide. Begitu hari pertama buka puasa, kebetulan saya sendiri yang mengisi karena ketua takmir, kemudian saya sampaikan, Bapak Ibu setelah selesai makan tolong sampahnya jangan dibuang, kotaknya itu jangan dibuang, kita udah siapkan karung-karung di depan, silahkan masukkan, insya Allah dapat pahala sedekah. Nah, orang kan bingung, ini kan sampah, pahala sedekahnya dari mana, masa sampah kok jadikan sedekah gitu ya. Nah, baru berjalan itu sepekan, setiap habis maghrib kita umumkan begitu, dan alhamdulillah paling tidak indikator pertama waktu itu kemudian kita bisa melihat tingkat kebersihan di lingkungan masjid menjadi lebih baik. Habis subuh nanti setelah saya kultum subuh ya, kemudian memilah itu. Tapi kan karena sisa nasinya, sisa opor macam-macam kan Mas, itu kan baunya luar biasa sehingga tidak ada yang mau bantu, nggak kuat Pak lah. Tapi ini kemudian bismillah lah kita jalani satu pekan itu kemudian saya umumkan di hari Ahad dipakai loudspeaker gitu, Bapak Ibu warga yang pengen sedekah sampah berupa plastik dan lain sebagainya silakan bawa ke masjid saja, insya Allah akan jadi pahala sedekah. Orang tetap heran ini apa sih, bahkan saya sempat agak diingatkan lah oleh sesepuh, bahasanya mungkin dimarahi. Iya. Ini masjid kok malah ditumpui sampah. Ya. Jadi, lah saya bilang insya Allah nanti akan ada manfaat. Dan satu pekan itu alhamdulillah yang menjadi kebahagiaan saya ketika dijual itu dapat pertama kali Rp500.000. Pertama kali jual sampah udah Rp500.000. Iya, Rp500.000. Kemudian saya umumkan lagi di pengajian buka puasa. Ini hasil pengumpulan sampah kemarin Bapak Ibu Rp500.000. Kalau untuk membayar anak SMP yang SPP-nya mandek, anak yatim piatu atau duafa dapat berapa anak? Mungkin 8 Pak, alhamdulillah. Berarti sedekah jenengan bisa menyelamatkan mereka untuk tidak putus sekolah. Itulah yang dimaksud sedekah sampah. Nah, baru mulai orang begitu. Baru mulai sadar ya, ada manfaatnya. Orang yuk berarti resik omah. Jadi dari situlah latar belakang kita kemudian mendirikan gerakan Sotako Sampah ini. Jadi Juli 2013. Ya. Berarti udah sekitar 7 tahun ya Pak ya? Dari 2013 berarti udah lama sekali. Ya, tapi memang perjalanan itu selama kurang lebih 2 tahun itu kami rata-rata hanya 5 orang relawan yang mau membantu. Ya, sehingga dengan jumlah volume sampah yang segitu banyak ya cukup kewalahan. Tapi kemudian di tahun ketiga alhamdulillah mulai bergabung kawan-kawan yang lain terutama remaja masjid. Sehingga sampai hari ini insya Allah relawan kami ada sekitar 35 orang. Ya, mayoritas adalah anak-anak remaja masjid. Dan itu ngumpulinya di masjid ya Pak ya? Di halaman masjid ya? Sehingga memang program kita ini kan gerakan Sotako Sampah berbasis masjid. Ya, jadi memang ada basis eko masjid. Karena ini bagian dari satu program terpadu eko masjid. Jadi eko masjid itu adalah satu bagaimana kami membuat bangunan masjid yang ramah lingkungan. Jadi dengan memperbanyak cahaya matahari masuk, angin masuk, sehingga tidak banyak menggunakan lampu, kemudian tidak menggunakan pendingin udara dan sebagainya, sehingga sejuknya itu memang dari lingkungan. Dari alam. Nah, kemudian yang kedua penghijauan, mempertahankan penghijauan di sekitar masjid. Dan kita bekerja sama dengan pemilik rumah di sekitar masjid untuk tetap mempertahankan pepohonan dan sebagainya. Kenapa? Karena kami menghitung secara kasar aja, takmir menghitung secara kasar, kalau kami punya jamaah 50 orang yang rutin saja misalkan ke masjid, otomatis kan mereka membutuhkan oksigen. Nah, oksigen ini bisa didapatkan dari pepohonan, penghijauan di sekitarnya. Jadi kita sampai menghitung segitu Mas. Jadi ini memang bagian dari program Eko Masjid. Pohon itu sendiri juga menyimpan air tanah. Bagaimana supaya jamaah tidak kehabisan air wudhu ketika musim kemarau. Dan alhamdulillah sejak program itu kita luncurkan, masjid kita nggak pernah lagi kekeringan kan itu. Kemudian ada Sotako Sampah,
ada program memanen air wudhu, air hujan dengan membuat vertikal drainase atau sumur resapan. Jadi dulu masjid kami sering kebanjiran. Kalau hujan ini kan kebanjiran. Ya sampai ke masjid itu harus wudhu lagi kan gitu. Iya. Tapi setelah muncul kita buat sumur resapan ada 3 ya. Itu alhamdulillah air hujan yang tadinya hanya mengalir sampai ke bawah kemudian masuk dipanen termasuk air wudhunya. Nah, kemudian ada program Masjid Ramah Difabel, kita memfasilitasi kaum difabel untuk bisa mengakses masuk ke dalam masjid, dia berkursi roda juga bisa masuk ke masjid, kemudian Masjid Ramah Anak. Nah ini jadi Sodako Sampah ini memang menjadi salah satu dari program terpadu Eko Masjid itu ya. Itu. Lalu untuk kategori sampah yang bisa disedekahkan itu berupa apa aja Pak? Iya, jadi sampah yang kita kelola itu memang sampah anorganik. Anorganik. Jadi ada plastik jenis PET ya, jadi botol-botol air mineral itu kan jenis PET. Kemudian plastik jenis HDPE, jadi jenis emberan lah ya, seperti pot bunga, ember dan lain sebagainya. Kemudian semua jenis kertas, mulai dari HVS, koran, kemudian kardus dan lain sebagainya, ataupun duplek. Kemudian ada besi, aluminium, kemudian seng, kemudian semua jenis elektronik, bahkan sampai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ya, ada jadi juga. Kita sampai hari ini kurang lebih sudah dapat 6 motor. Dapat 6 motor. Ya. Itu dari sedekah sampah itu ya. Jadi kalau kulkas sama mesin cuci dan lain sudah banyak sekali ya. Termasuk dulu pernah ya orang nganter mobil di atas mobil kan itu. Nganter mobil jadi, di atas mobil. Karena mobil udah rongsokan, sudah protol-protolan gitu lah disedekahkan. Jadi semua jenis sampah anorganik yang kemudian kita kelola, kita pilah, yang ini kemudian bagaimana ini menjadi tujuan kita adalah setelah dari pemilahan ini itu hasil penjualannya tadi untuk 3 program besar kita. Jadi memang dari warga untuk warga dan oleh warga. Jadi semua dana yang masuk dari hasil penjualan sampah tadi kita gunakan untuk 3 program. Program pertama itu untuk santunan sembako bagi janda fakir miskin, kemudian rata-rata sampai 80 orang. 80 orang. Iya, kemudian ada santunan beasiswa pendidikan dari mulai usia PAUD sampai SMA. Kemudian ada santunan kesehatan, ini sifatnya insidental. Jadi setiap warga yang kurang mampu di kampung kita, ketika memang ada yang sakit, mungkin Pak RT-nya atau ketua takmirnya atau tetangganya bisa lapor ke kita. Kemudian kita beri santunan 500.000 sekali opnam. Nah, itu semua dari hasil sampah anorganik sampah tadi. Ya. Berarti alurnya dari pengumpulan, dikumpulin di masjid, terus habis itu dipilih-pilih sama Pak Ananto dan relawan tadi, terus dijual kemudian dikelola. Jadi ada 5 langkah ya. 5 langkah itu adalah mengumpulkan sampah di rumah, mulai memisah. Jadi kita mencoba merubah slogan yang dulu sejak kita kecil ditulis mungkin di sekolah-sekolah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Padahal sampah itu nggak pernah terbuang. Sampah itu hanya berpindah tempat. Aja, ya. Dan terakhir di piungan. Udah menggunung sekarang Pak. Di piungan pun mungkin tidak terbuang juga karena dia berpindah lagi bawa angin, bawa banjir ke laut selatan gitu. Jadi kita ubah slogan buanglah sampah itu menjadi sedekahkan sampah pada tempatnya. Sehingga mulai dari rumah sudah dikumpulkan. Kemudian disetorkan ke masjid. Ketiganya kemudian langkah ketiga itu dipilah oleh relawan, keempat kemudian dijual ke pengepul, kelimanya dana dikelola oleh bendahara, yang keenam kemudian ditasarufkan. Jadi hanya 6 langkah. 6 langkah ya. Jadi ini semua dalam rangka untuk memutus mata rantai perjalanan sampah. Selama ini perjalanan sampah ini panjang nih. Dari rumah sampai depan rumah halaman diambil tukang sampah. Entah pakai motor, pakai gerobak. Nanti masih berhenti lagi di subterminal, diambil oleh truk dan lain sebagainya. Pindah lagi ke truk yang lebih besar bisa jadi. Baru kemudian sampai piungan kan itu. Itu pun kadang tidak semuanya sampai karena di tengah jalan karena truk kita gacer di jalan. Nah, ini kita dalam rangka memutus mata rantai perjalanan ini dari rumah sampai masjid langsung sudah ke pengepul. Nah, ini kan cukup. Dari satu sisi memutus mata rantai perjalanan, kedua untuk mengurangi
jumlah penumpukan sampah di TPST Piungan, kan gitu. Yang ketiga adalah misi kita adalah mengurangi penggunaan BBM yang energi yang terlalu besar. Ketika perpindahan tadi ya dari motor, dari dari lain itu kan sebetulnya kalau kita hitung sudah berapa kita melakukan penghematan energi BBM. Nah, dengan memutus mata rantai ini. Jadi ada multiplier efek dari apa yang kita kerjakan ini. Berarti dengan adanya sedekah sampah ini banyak yang sudah terbantu ya dari tadi. Sebetulnya kita sudah punya misi yang lebih besar dari sekedar mengumpulkan sampah di rumah sebetulnya. Berarti tadi kemanfaatannya untuk masyarakat pun juga sangat bagus gitu ya. Dengan adanya sedekah sampah ini tadi bisa menyantuni fakir miskin, terus membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan untuk gerakan ini sendiri itu berjalannya tiap apa Pak? Misal pengumpulannya sampah itu tiap apa? Seperti itu. Jadi kita mengelola ini pengumpulan rutinnya itu setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga. Dari mulai jam 8 sampai jam 11 siang itu di halaman masjid. Jadi kita memang menggunakan halaman masjid. Jadi pernah ada yang punya usulan, Pak, mbok jangan di halaman masjid supaya lebih kita menggunakan karena memang berbasis masjid. Bagaimana kemudian masjid ini tidak hanya dianggap tanda petik serem gitu ya, karena orang masjid. Nah, itu kadang kan orang awam kan begitu ya, ini orang masjid, sementara kita nggak orang masjid. Nah, sehingga kemudian memunculkan supaya bagaimana orang itu mendekat ke masjid gitu. Jadi tidak hanya untuk ibadah mahdhah tapi ghairu mahdhah sekaligus ibadah sosial. Jadi kalau dulu masjid zaman Rasulullah untuk latihan perang dengan menggunakan panah dan lain-lain, nah sekarang perangnya kita masjid menjadi tempat para pasukan untuk memerangi sampah dan lingkungan, pengerusakan lingkungan. Nah, ini kan sampai ke sana lah. Jadi setiap Ahad pertama, Ahad ketiga itu kita kumpulkan di halaman masjid. Nah, sampai biasanya untuk pemilahan itu ya selesai jam 1 jam 2 gitu. Tapi dulu ketika relawan itu masih hanya berlima itu bisa sampai sore. Sampai sore udah pucet aja ya, udah pucet itu pun nggak ada yang ngasih minum, nggak ada yang ngasih snack. Lah kalau sekarang alhamdulillah dengan 35 orang bahkan pernah sampai 40 ya karena keterlibatan anak-anak. Jadi relawan kita ini kan ada yang dari usia PAUD, TK sampai usia segala usia. Jadi itu yang kami maksud dengan masjid ramah anak tadi. Jadi memang kalau orang datang ke masjid kami, Masjid Al-Muharram Brajan akan bingung ada program masjid ramah anak tapi kok nggak ada mainan anak-anak kan. Karena yang kami bangun memang bukan instrumen alat permainan tapi bagaimana merubah mindset anak-anak untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kedua untuk bermain. Setelah pulang dari sekolah mereka kumpul di masjid, mainan di masjid dan sebagainya. Dan termasuk ketika hari Ahad mereka kumpul di masjid, ikut membantu dari rumah bawa sampah gitu ya. Kadang mampir ke tempat tetangganya, bude saya bawakan sampahnya ke masjid. Kemudian di masjid ikut memilah, tentu dengan kapasitas masing-masing kita awasi. Nah ini sehingga masjid itu menjadi tempat menarik bagi mereka, gitu, termasuk sebagai alat pembelajaran pendidikan karakter bagi mereka. Nah ini kalau sekarang ya alhamdulillah kita di setiap pemilahan ini ya sudah lebih enak lah gitu kan, teman-teman sudah banyak temannya, banyak kemudian yang ikut ya ada relawannya. Yang karena kita relawan ya, jadi ya ada yang nganter minuman, ada yang nganter snack, itu udah seneng sekali gitu. Jadi memang relawan ini benar-benar murni tidak mendapatkan bayaran. Jadi semuanya kita niatkan untuk sedekah. Jadi relawan sendiri punya niat mengamalkan hadis Rasul bahwa 360 persendian kita ini setiap hari harus disedekahi. Nah, di antaranya kita bersedekah itu ya dengan persendian kita untuk bekerja melakukan kebaikan ini. Nah, seperti itu. Berarti relawan sekalipun nggak ada yang dibayar nih Pak? Nggak ada. Beda dengan bank sampah ya. Kalau bank sampah jadi kan memang ada kepengurusan dan seterusnya. Jadi memang perbedaannya cukup signifikan. Jadi kalau sedekah sampah ini bisa dimulai, ini yang kadang menjadi orang takut ngurus sampah itu kan susah dan seterusnya. Sebetulnya enggak. Dengan konsep sedekah sampah yang kami rintis ini sebetulnya sangat sederhana. Kalau bank sampah kan kita harus punya pengurus dulu, ada organisasinya, ada ketua, sekretaris, bagian pencatat, kepengurusannya harus uangnya, lengkap gitu ya, dan seterusnya. Kalau sedekah sampah prinsip utamanya kita mengamalkan ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri.
Caranya bagaimana? Ketika misal di lingkungannya belum masjid misalkan belum mau bergerak atau lingkungannya belum bisa digerakkan, dia sudah bisa memulai. Caranya sederhana. Misal dalam satu keluarga itu kerja bakti hari Ahad gitu bersama anak istri kerja bakti, terkumpul sampah jual ke tukang rosok. Uangnya masukkan kotak infak masjid ataupun mungkin langsung belikan gula 1 kilo 2 kilo untuk tetangga kita yang membutuhkan. Itu sudah nilainya kan sedekah sampah. Gitu. Jadi sudah nggak perlu puyeng-puyeng mikir ini gimana dan seterusnya. Jadi sering saya katakan sudah mulai saja. Mulai aja dulu. Ya kalau orang lain belum bisa diajak untuk melakukan kebaikan, ya jangan kemudian berhenti. Tapi ya ayo kita mulai dari diri masing-masing dan itu sangat sederhana kan. Jadi semua orang bisa akhirnya bersedekah dengan sampah yang kita miliki, termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga. Ya mahasiswa itu dia punya makalah yang sudah nggak dipakai, punya kertas-kertas bekas skripsi yang sudah dicoret-coret. Banyak coretannya. Iya, tinggal kumpulkan saja. Sedekahkan aja. Itu sudah gitu, sedekah. Kalau nggak sempat dikumpulkan setorkan ke ada lokasi yang sedekah sama ya tadi. Ketemu tukang rosok, Pak ini laku berapa? Masukkan, mungkin hanya laku 3.000 4.000 kan nggak ada masalah. Masukkan kotak infak masjid. Bismillah sudah. Pencatatnya siapa Mas Ananto? Ya 2 malaikat ini kita serahkan aja kepada 2 petugas Allah ini. Nah, sehingga sedikit atau banyak sedekah yang kita berikan yang berupa sampah tadi, ibarat kita hanya punya botol plastik itu tetap bisa sedekah. Lah ini motivasi yang kita di sedekah sampah memang bukan volume sampah yang kita hitung, tetapi niat ingin melakukan kebaikan. Sehingga dulu ada pertanyaan dari simbah-simbah itu, bagaimana kami bisa sedekah, kami nggak punya uang. Gampang Mbah. Kalau jenengan nggak punya uang, jenengan punya panci yang udah rusak enggak? Wadah, serodel yang wis tugel, ono. Alat-alat masak rusak gitu. Wajan ataupun kaleng susu atau kaleng biskuit yang udah tayangan, udah karatan, wadah. Loh berarti jenengan kaya. Masih kalau mandi pakai sabun masih. Kalau gosok gigi masih pakai odol masih. Lah, bungkus kertasnya kumpulkan. Bekas odolnya yang sudah habis odolnya kumpulkan. Bawa ke masjid, sudah sedekah sampah. Sehingga dengan konsep ini tidak ada lagi istilah orang tidak bisa sedekah. Siapapun pasti bisa sedekah. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an itu kan alladzina yunfikuna fisyara wa dharra. Ada perintah nafkahkan di waktu lapang maupun sempit. Lah orang sering protes dengan ayat itu. Sempit nggak punya apa-apa kok tetap suruh sedekah, maksa namanya. Enggak, karena apa? Karena Allah Maha tahu sebetulnya seberapa kita punya kekayaan. Dan saya sering katakan kekayaan itu tidak hanya berupa uang, tetapi sampah yang kita miliki di dalam rumah itu sebetulnya juga harta. Harta yang tidak terhitung, tidak pernah dihitung, harta yang tidak pernah dicatat, dan harta yang tidak pernah diakui. Kan gitu ya. Jadi orang yang suka buang sampah di pinggir-pinggir jalan itu kan merasa nggak mengakui itu sampah saya. Berarti iya, dia kan ya. sebenarnya membuang harta itu. Jadi ini sebenarnya kan emas yang terpendam karena ternyata bagi kita kasat mata tidak berguna, tapi ternyata begitu dikumpulkan. Kan dalam Islam ada perintah berjamaah, seperti hanya menegakkan sholat sendiri pahalanya 1. Tapi kalau sudah berdua kan jadi 27. Maka sampah pun begitu. Kita punya botol 1, serodel 1 nggak laku mungkin. Tapi kalau sudah berjamaah jadi banyak dan ada nilainya, mungkin tidak berguna secara kasat mata. Tapi begitu hasilnya dikumpulkan berjamaah, ternyata tadi bisa membantu anak untuk bisa bayar SPP, bisa membelikan gula, teh, beras pada janda fakir miskin. Jadi sering orang guyonan, Mas Ananto tuh istrinya 1 tapi jandanya 70. Karena yang kita urusi yang kita bantu. Iya, gitu. Lalu untuk sampahnya sendiri itu setelah dipilih itu langsung dijual aja atau ada yang dijadiin kerajinan atau apa gitu Pak, yang bisa dimanfaatkan ulang gitu. Jadi sampai hari ini kita memang fokus ke sedekah sampah ini, bagaimana tadi mempercepat proses sampah ini untuk keluar dari kampung. Maknanya begini, jadi kita sampai hari ini memang tidak sampai kepada bagaimana membuat sampah ini menjadi kerajinan baru, recycle gitu ya. Kenapa? Karena memang motivasi awal itu dari persoalan lingkungan tadi, bahwa ada banyak keluarga yang punya keterbatasan. Kemudian untuk bisa saling membantu ini kan masih kita aja juga susah kok, masa mau saling membantu kan nggak bisa. Lah sehingga
substansi saya menggerakkan ini adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai ta'awun takaful itu sesama saudara sekampung ini untuk muncul, menghidupkan itu. Karena dulu kan ya nafsi-nafsi kan gitu ya. Nah ini yang kemudian kita gerakkan. Maka ketika ini sudah, meskipun sudah mungkin sudah 7 tahun ya berjalan, kami memang belum masuk ke bagaimana mengolah ulang, mendaur ulang. Meskipun kami juga ada pelatihan untuk ibu-ibu, misal membuat tas. Saya biasa melatih ibu-ibu itu membuat tas belanja dari kaos bekas. Jadi tanpa harus beli tas mahal-mahal, sudah cakep itu dibawa ke mall, kemudian membuat kerajinan yang lain. Tapi ini tidak menjadi prioritas, hanya sekedar untuk pengenalan. Kenapa? Karena kami nggak ingin menghilangkan ruh sodakohnya tadi. Karena kalau sudah recycle, maka nanti akan berimplikasi kepada nilai jual, kan gitu ya. Iya. Sampah ini misal, lah yang sering terjadi juga begini. Kadang misal kerajinan kresek dibuat bunga misalkan gitu ya. Kalau yang dipakai kresek yang memang kresek bekas tadi no problem, maka mengurangi sampah. Tapi yang sering terjadi di rumah tangga setelah pelatihan kan tidak menggunakan kresek bekas, tapi beli kresek baru gitu kan. Sehingga ada kawan saya ini sampai saya kalau diminta melatih ibu-ibu membuat kerajinan dari pipet atau sedotan, saya nggak mau Mas. Kenapa? Karena mesti beli baru, bukan sedotan lama. Sedotan lama ya. Padahal di Indonesia ini kita pemecah rekor sampah sedotan terbanyak sedunia ya di Indonesia ini, di lautan itulah. Ini sehingga kita memang satu ingin mempertahankan dulu nilai-nilai sedekah ini supaya tidak sampai kepada nilai materialisme tadi. Karena kalau sudah punya produk maka ada nilai jual. Kalau nilai jual tahu gitu ada harganya sudah lah, nggak ada lagi untuk menolong orang. Sehingga memang kita hanya bagaimana kemudian sampah ini dikumpulkan kemudian sesegera mungkin untuk dijual. Kenapa untuk sesegera mungkin kita tidak menumpuk? Kenapa? Karena setelah uang ini terkumpul, ini kan kas ini kan posisi stay terus. Yang namanya orang sakit kan nggak pakai rencana. Yeah. Kalau santunan sembako sama santunan pendidikan bisa kita rencanakan. Tapi kalau yang sakit ini kan bagaimana warga yang memang belum, artinya apa ya, kalangan menengah ke bawah ini kan belum dari sisi kesehatan kan perlu maka kita sampah ini dipercepat untuk dijual, uangnya untuk kita jadikan sewaktu-waktu ada warga yang sakit berapapun orangnya kita punya dana untuk membantu. Karena kan itu cukup lumayan itu ya 500.000 per orang atau per opnam itu kan ya bagi orangnya sudah itu. Sehingga ada simbah-simbah ngomong saya dapat uang 500 juta. Jadi kan yang pokok jutanya. Udah kelihatan banyak kalau udah sampai juta-juta ya. Lalu untuk gerakan ini sendiri apakah hanya di Brajan atau udah ada di tempat-tempat lain, Pak? Ya, jadi alhamdulillah setelah proses sekian lama konsep gerakan sedekah sampah ini mulai di cloning atau diduplikasi di beberapa tempat gitu ya. Termasuk diantaranya tempat jenengan juga kan Masjid Al-Iman Petir itu kan luar biasa. Saya selalu memantau itu di Facebook. Media sosial. Ya, itu luar biasa juga. Nah kemudian kalau di Banyumas ini saya ketika bulan Desember kemarin 2019 ketemu dengan Pak Ahmad Bupati Banyumas di Metro TV. Beliau cerita sedekah sampah hasil kunjungan dulu DLH Banyumas ke Brajan, kemudian diaplikasikan di Banyumas di tingkat kecamatan. Warga diminta untuk sedekah sampah, kemudian hasil penjualannya itu dana itu digunakan untuk membantu warganya yang tidak tercover oleh PKH dari pemerintah, sehingga supaya tidak terjadi kecemburuan, mereka tetap di cover tapi menggunakan dana dari hasil penjualan sampah yang dikelola oleh DLH di kecamatan masing-masing. Jadi kan ini kan alhamdulillah luar biasa ya. Kemudian di beberapa tempat yang lain, terutama yang banyak berminat itu kan anak-anak KKN, entah dari UMY, UAD, Setikes Aisyah, UNY, UGM dan lain-lain itu, kemudian mengundang kita karena kita juga punya program namanya untuk mensosialisasikan gerakan sedekah sampah ini supaya bisa ditiru di banyak tempat. Kita punya program namanya S3. Ya, jadi S1 aja belum, udah S3. Apa itu S3 itu, Pak? Jadi kita kan sering guyonan gini Mas.
ketika saya dulu baru-barunya jadi takmir 2010, itu ada sesepuh ngomong, Pak bisa nggak masjid kita ini kita jadikan Islamic Center, jadi pusat studinya orang-orang untuk belajar agama. Saya agak bingung, apa ya yakin, bismillah saya bilang itu, karena lingkungan kami ini kan lingkungan merah Abangan, lingkungan yang sangat tradisional, pinggiran, dan ya tingkat keberagamaannya masih jauh waktu itu ya. Tapi saya bilang bismillah kalau kita mau insya Allah. Maka sekarang kita sering guyonan. Jadi masjid kami itu sering kami sebut sebagai UMM. UMM itu Universitas Masjid Muharram. Jadi Universitas. Iya, programnya hanya satu, programnya S3. Jadi Sekolah Sedekah Sampah. Sekolah Sedekah Sampah. Nah, jadi program S3 ini kita baik dengan cara menerima kunjungan ke masjid, belajar di masjid dengan melihat langsung prakteknya, ataupun kita datang ke lokasi-lokasi, dulu sampai di Sumbawa juga kita ngajari mubalik Muhammadiyah di sana. Pasca gempa itu kita ajak mereka untuk menjadi mubalik tangguh bencana, sekaligus kita bekali mereka dengan bagaimana cara mengelola sampah untuk nilai sedekah tadi. Jadi teman-teman KKN yang kemudian banyak juga mengundang kita untuk masuk ke wilayah lokasi KKN mereka untuk mengajarkan sedekah sampah. Dan memang sebagian besar cukup respon positif ya. Karena program ini simple, kemudian ada nilai untuk peningkatan nilai religiusitas keberagamaan, sekaligus bagaimana kemudian mengaplikasikan langsung makna sedekah itu sebetulnya kan seperti apa. Jadi kan kita kan selama ini kan kadang memahami tekstual saja ya. Jadi misalkan ini kan sebetulnya kan bagian dari keimanan kita. Ketika kita sudah punya slogan an-nadzafatu minal iman, tapi kan kadang hanya tulisan, masjidnya kotor, sampahnya di mana-mana. Nah ini kan bagian dari mengaplikasikan itu. Jadi dalam Islam sendiri kan sudah ada ajarannya. Kemudian cabang iman paling rendah, paling bawah itu kan menyingkirkan duri dari jalan. Sekarang kan orang hanya beralasan sudah nggak ada duri. Kalau saya memaknai duri itu kan apapun yang membahayakan, menghalangi orang. Maka kalau sekarang duri itu ya bisa sampah, bisa paku, bisa macam-macam. Maka mengambil itu sudah nilainya sedekah. Nah ini yang kemudian kita sosialisasi ke banyak tempat sehingga mereka merasa beragama itu ternyata menyenangkan. Tidak hanya kalau selama ini kan beragama itu ya sholat, kemudian puasa harus begini ya. Itu memang betul, tapi diantaranya bagaimana tadi membangun kesalehan pribadi, kesalehan sosial, kemudian kesalehan alam. Kalau Pak Amin Rais selalu mengatakan dengan tauhid sosialnya kan itu. Jadi bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin kan tidak hanya berhenti di masjid dengan ibadah mahdhahnya, tetapi kita ingat Allah sendiri mengatakan setelah engkau ucapkan salam atau setelah engkau sholat bertebaranlah di muka bumi kan ini. Nah selama ini memaknai tafsir bertebaran di muka bumi ini kan nyari duit kan gitu. Padahal kalau saya memaknai bertebaran di muka bumi ya sesuai dengan skill potensi masing-masing. Ada yang bicara alam, bicara lingkungan, bicara sampah, semuanya untuk rahmat lil alamin. Nah ini kemudian kita sebarluaskan dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang memulai dengan caranya masing-masing. Ada yang namanya sedekah sampah. Kalau kami kan memang dengan menggunakan lafal yang sedekah ya. Kalau yang lain kan sedekah sampah, ada yang sedekah barkas. Kemudian ada yang apalagi itu barang bekas berkualitas barbeque. Nah, jadi sedekah barbeque. Saya pikir makanan, ternyata barang bekas berkualitas. Nah, jadi maksudnya ya barang-barang elektronik. Cuma memang kalau barkas itu kan kami memaknai agak lebih sempit, karena kalau barang bekas itu kan lebih kepada barang yang memang masih punya nilai jual. Padahal persoalan kita yang utama kan adalah sampah. Maka kalau barkas itu biasanya orang memaknai ya elektronik, kemudian barang-barang yang memang masih bisa dimanfaatkan ulang, sehingga ada standarisasi tadi. Ternyata karena ada satu pesantren misalkan dia punya barbeque itu tadi barang bekas berkualitas, ketika diberi sampah ya ditolak bener. Kami hanya menerima barang bekas berkualitas, jadi supaya nilai jualnya tinggi gitu kan. Lah sehingga kalau tempatnya Pak Ananto benar-benar sampah kan itu.
sehingga dipanggil Ustadz Sampah ini. Ada panggilan Ustadz Sampah juga ya sekarang Pak ya? Iya. Baru dengar kali ini Jadi saya. kalau nggak senang dibuang gitu. Karena Ustadz Sampah. Berarti gerakan ini udah menyebar tidak hanya di Jogja aja Pak ya, tapi udah di berbagai daerah di seluruh Indonesia ya? Ya insya Allah di beberapa tempat di luar Jawa pun sudah ada mulai ya, termasuk kita kan bekerja sama dengan LLHPB, PP Aisyah ya, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP Aisyah, di mana program Sodako Sampah dan Eko Masjid ini menjadi program utama dari program LLHPB PP Aisyah yang diturunkan sampai ke tingkat daerah. Sehingga meskipun ibu-ibu tapi malah mereka bersemangat untuk ngurusi tentang Eko Masjid dan Sodako Sampah ini. Nah sehingga kan ini persebarannya menjadi lebih ini, alhamdulillah lebih masif. Kapan lagi. Itu ada ibu-ibu Aisyah di Bali juga cerita, Pak, masjid kami sudah mulai untuk Eko Masjid ya, kemudian sudah mulai ngumpulin sampah, bahkan cerita sudah ada pendeta sampah. Pendeta sampah juga ada. Mungkin biksu atau apa ya mungkin ya kalau di agama mereka ya. Jadi mereka menggerakkan ya dengan pendekatan agama tadi. Berarti sebenarnya gerakan ini pun bisa lintas agama ya, karena sampah itu juga permasalahan nggak cuma orang Islam aja. Betul. Tapi semua kalangan pun juga masalahnya sampah itu menjadi masalah di berbagai lini kehidupan kita seperti itu. Ya karena kan sampah ini kan dialami oleh semua orang ya, dan semua orang memproduksi sampah hampir setiap hari. Meskipun saya pernah berdebat dengan seorang ahli plastik gitu, orang bule gitu, dia mengatakan sampah ini nggak ada agamanya mas, sampah. Jadi dan saya nggak setuju kalau namanya sampah, karena ini sebenarnya kan limbah. Saya bilang saya sepakat ini memang limbah, karena limbah ini artinya bisa dimanfaatkan ulang. Kalau sampah kan tidak, tapi kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kita yang menyebutnya sampah kan. Kalau sampah. Bahasa Inggris pun kayak menyebutnya ya waste ataupun garbage dan seterusnya ya sampah juga kan gitu. Sehingga ya nggak usah debat tentang ini limbah atau sampah, tapi yang pokok bagaimana memanfaatkan ini bisa bermanfaat, saya bilang gitu. Kalau Anda mungkin mengatakan sampah tidak punya agama, saya bilang sampah punya agama. Karena dalam agama kita, agama kami banyak ajaran yang mengajarkan bagaimana kemudian kita berlaku bersih. Ya, seperti an-nadzafatu minal iman, bersih bagian dari keimanan. Artinya seseorang keimanannya menjadi sempurna atau tidak, bagian dari dilihatnya adalah dari bersih tidaknya, pola bersih. Di antaranya adalah kan mengelola sampah. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah itu kan ada satu hadis yang cukup detail malahan gitu. Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, indah dan menyukai keindahan, dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu. Artinya ada perintah kan. Itu kan berarti sampah juga kan di situ. Dari halaman rumah bersih. Kalau sudah bersih kan, kalau bahasa iklan kesan pertama begitu menggoda. Oh halamannya bersih, insya Allah dalamnya bersih kan gitu. Lah ini kan berarti sampah punya agama, saya bilang gitu. Karena di dalam agama kami ada perintah dari Rasulullah. Bahkan kemudian tadi bagaimana memanfaatkan sampah itu, termasuk tadi cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Berarti bagian duri itu ya sampah juga kan. Nah ini kan sesuatu yang harus kita kalau kita kan makanya meluncing juga ada program ngaji ekologi. Jadi supaya kita memahami di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah pun banyak perintah untuk bagaimana mengelola sampah ini. Jadi sekarang kesadaran akan pentingnya mengelola lingkunganmu juga sudah mulai banyak muncul ya. Terbukti tadi ada ngaji ekologi, terus sekarang juga ada komunitas atau gerakan Kader Hijau Muhammadiyah itu juga betul. Banyak sekali sudah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah itu sudah alhamdulillah banyak muncul di masyarakat seperti itu. Jadi yang sering saya pesankan ke teman-teman pemuda itu, teman-teman muda generasi milenial itu adalah kalau sekarang Anda nggak peduli, maka tunggulah nasib masa depan Anda yang akan buruk. Kenapa? Karena apa yang kita jalankan hari ini, kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, dalam hal ini mungkin air, pengelolaan air yang terlalu berlebihan, kemudian tidak mengelolanya dengan baik, sampah dan lain sebagainya, lingkungan yang rusak dan sebagainya, maka generasi milenial ini yang akan menerima nanti kan gitu. Karena kan
menurut salah satu penelitian itu kan air di Jawa ini kan kalau nggak salah tinggal 6%. 6%. 6%. Padahal 6% ini dibuat berapa banyak orang, apalagi Jogja dengan sekian banyak hotelnya gitu ya. Tambah pusing lagi kan gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak berlaku arif terhadap lingkungan dengan memanen air hujan tadi, dengan ya sederhana tadi lah, dengan menggunakan vertikal drainase atau sumur-sumur resapan, supaya apa? Ketika hujan nanti air itu kan tidak hanya langsung lari ke laut gitu loh, tapi masuk ke dalam pori-pori tanah melalui sumur-sumur. Karena kan sekarang air hujan ini kan susah untuk masuk ke pori-pori tanah karena semuanya dicor, di aspal, di konblok masih mending kan gitu kan. Sehingga air ini kan padahal kan Allah mengatakan dalam ayat Quran itu kan aku kabarkan berita gembira melalui angin yang bertiup bahwa akan ada turunnya hujan kan itu. Nah, kita kan anak muda sekarang kan jarang mengetahui bahwa oh kalau anginnya begini pasti akan mau hujan kan gitu. Nah, ini kan karena di Quran memang sudah ada kabar, dan angin yang membawa itu kabar gembira yaitu air hujan, karena hujan itu kan barokah. Maka ada doa Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kan hujan ini kenapa jadi bencana malah tidak jadi berkah? Karena perilaku manusia sendiri. Pengelolaan lingkungan yang enggak pas. Kalau sekarang dibuat banyak-banyak sumur resapan, insya Allah paling enggak kan air hujan itu tertampung, sehingga begitu kemarau panjang kita masih punya simpanan air di dalam tanah kita. Lah ini yang kemudian kita inginkan kampung kami, Kampung Brajan itu masuk dalam semacam istilah kampung pro iklim. Sehingga ketika musim hujan dulu sering banjir, sekarang alhamdulillah suka berapa tahun ini nggak ada banjir. Air begitu banyaknya itu langsung hanya dalam waktu sekejap langsung udah meresap. Tapi ketika kemarau panjang alhamdulillah nggak ada lagi berita sumur kekeringan. Nah ini kan pro terhadap iklim berarti kan. Nah, termasuk penghijauan tadi. Jangan sampai kemudian kami berpikir jangan sampai warga itu tidak bisa bernafas karena kekurangan oksigen kan. Iya. Karena oksigen itu ternyata setengah jam saja kalau saya di PKO 300.000. Mahal juga ya. Iya. Lah ini kita diberi berkah oleh Allah kan gitu. Gratis ya. Gratis. Harus kita jaga. Iya. Lalu kemarin dengar-dengar juga mewakili Indonesia untuk seminar internasional ya Pak ya, di Paris ya? Iya, konferensi. Nah itu mungkin dunia internasional sendiri itu memandang sampah itu seperti apa Pak? Iya, jadi ketika bulan Maret kemarin tanggal 5 dan 6 Maret itu kita diundang di OECD Paris. Dari Indonesia saya bersama Bu Wilda, Sekjen Asosiasi Bank Sampah, kemudian didampingi 3 orang staf ahli menteri dari Kementerian Lingkungan Hidup menghadiri Global Forum on Environment. Itu kita diskusi lah ya dari semua negara tentang pengelolaan lingkungan. Tapi fokusnya lebih kepada bagaimana peran gender untuk dalam hal pengelolaan lingkungan ini. Jadi baik itu ada yang di peran alamnya, ada yang di airnya, ada yang di sampah, bahkan ada yang di industrinya. Karena efek dari industri ini kan luar biasa ya, untuk kerusakan lingkungan dan seterusnya. Lah kita bicara di sana, jadi sebetulnya hampir sama ya di banyak negara pun persoalan sampah ini menjadi persoalan utama, termasuk negara-negara maju. Bahkan ketika kami diajak keliling hari pertama, bahkan mungkin setiap hari ya sebelum menuju ke lokasi konferensi maupun setelahnya kan kita diajak keliling-keliling. Kita melihatnya Paris bersih gitu. Iya. Wah, tidak ada tong sampah. Ada sampah gitu ya. Tapi begitu kemudian menjelang maghrib itu kami diajak mampir. Jadi seumur hidup saya mampir di Hard Rock Cafe. sampai Bu Wilda itu guyonan, wah ini ada ustadz kok diajak masuk Hard Rock Cafe. Tapi di dalam pikiran kami itu kan saya sama Bu Wilda itu kan paranoid ya, Hard Rock Cafe itu kan dunia begitu. Ternyata begitu masuk ya sama aja kayak kita masuk, malah lebih parah kalau masuk di warung di Jogja mungkin. Ternyata masuk tuh ya ada keluarga, ada anak-anak. Lagunya ya lagu-lagu boy band zaman 80-an 90-an. Santai, enggak ada gemerlap deg-deg serunya dia. Nah, di sana ternyata tiba-tiba saya sama Bu Wilda fokus bukan di Hard Rock Cafe-nya. Tapi malah fokus di samping Hard Rock Cafe itu bertumpuk sekian banyak tong sampah dan sampahnya berserakan. Jadi
Akhirnya jadi fokus fotonya di situ malah. Oh, ternyata kemarin yang Paris kayaknya bersih tanda sampahnya di sini juga. Ya, jadi ternyata ada persoalan. Ketika itu tertib karena pemerintah punya regulasi aturan yang sangat ketat terhadap warganya. Sehingga ada aturan denda, ada aturan pajak dan lain sebagainya, sehingga tertib dan itu dikelola semua oleh negara. Nah, di Indonesia ada nilai positif maupun negatif. Nilai negatifnya memang pemerintah dalam hal ini belum sanggup untuk mengelola seluruh persoalan sampah di Indonesia, sehingga tenaganya memang nggak akan sanggup. Tetapi kelebihannya adalah di mana Indonesia ini punya jiwa gotong royongnya yang tinggi. Rakyat itu biasa nolong negara kan. Dari zaman penjajahan dulu kan rakyat urunan beli pesawat. Rakyat urunan untuk macam-macam lah gitu kan. Sampai hari ini kayaknya gitu kan. Kena masih Covid gitu. Pun ya rakyat urunan beli sembako kan gitu kan. Jadi memang maka saya pun sering menyampaikan ke anak-anak relawan. Jangan berpikir kapan kita dibantu pemerintah, tapi selalu berpikirlah yuk setiap hari bagaimana kita membantu pemerintah. Karena ini bagian dari diri kita juga gitu kan. Kalau ada yang negatif dari pemerintah, ya itu bagian dari negatif pula nilainya kepada warganya yang mungkin tidak peduli. Nah, di Indonesia ini plusnya adalah tadi, ketika pemerintah memang tidak sanggup secara keseluruhan mengelola sampah ini, termasuk di Jogja ini kan sampai orang Piungan mungkin sampai di lockdown itu karena memang tapi masyarakat inilah yang kemudian bergerak melalui komunitas-komunitas kecil. Kalau di Jogja ini kan ada namanya Jejaring Pengelola Sampah Mandiri JPSM, dan itu ada ratusan, ada mungkin sekitar 700-an kalau nggak salah ya. Beberapa kali saya diundang ikut bertemu dengan mereka. Nah, inilah yang kemudian membantu pemerintah untuk mengelola sampah secara mandiri, bahkan tidak dibiayai oleh pemerintah sebagian besarnya, dan mereka dengan sukarela. Nah, ini yang menjadi titik fokus bagaimana ketika konferensi kemarin orang merasa luar biasa rakyat Indonesia ini untuk membantu negaranya sendiri gitu. Ya entah menilai secara negatif atau positif nggak tahu saya, tapi dari sisi itu kita punya kelebihan, sehingga ketika di negara lain, negara sudah pusing tidak mampu mengelola sampahnya, sementara rakyatnya hanya itu urusan pemerintah kan gitu. Tapi di Indonesia kita punya kelebihan tadi, rakyat ikut peduli mengurusi sampahnya, baik dengan bank sampah, ada hanggar sampah, ada rumah pilah, ada sodako sampah, ada lagi mungkin yang garuk sampah dan lain sebagainya. Lah itu kita sampaikan di konferensi internasional itu, termasuk kemudian ketertarikan mereka ketika saya presentasi mengenai bagaimana peran institusi keagamaan, dalam hal ini masjid sebagai tempat ibadah, ikut berperan dalam kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan. Dan ini kan satu hal yang baru, karena kan itu kan tempat ibadah kan gitu. Persepsi kita mungkin juga, sehingga ketika saya sosialisasi di Indonesia saja kan sering mendapat penolakan dari warga sekitar masjid. Ini kan masjid, masa mau tumpuki sampah. Nah, ternyata mereka pun juga berpikir apa yang mungkin nanti masjid di depannya ada numpuk sampah, atau mungkin gereja di sampingnya ada sampah, ada wihara, pura di sampingnya ada sampah. Saya pikir mungkin gitu. Mungkin, tapi bagaimana peran keagamaan itu berbicara bersama-sama, duduk bersama untuk mengatasi lingkungan ini. Berarti gerakan sedekah sampah ini sangat menginspirasi sekali ya dari banyak lapisan masyarakat gitu. Insya Allah. Mungkin yang terakhir Pak, gimana caranya masjid-masjid itu kalau ingin meniru gerakan ini? Karena saya kira dengan gerakan ini setiap masjid itu bisa meniru seperti itu. Iya, jadi tadi saya katakan satu, program GSS ini, Gerakan Sodako Sampah, itu simple, sangat sederhana, dan tinggal niat saja. Niat kemudian take action kan gitu aja. Karena infrastruktur yang ada, SDM yang ada tidak memerlukan keahlian khusus. Kenapa saya berbasis masjid itu? Karena satu, sudah ada strukturnya takmir. Kedua, kita punya ketakmiran, punya jamaah, punya remaja masjid. Sehingga otomatis kita sebenarnya sudah punya struktur yang bisa digerakkan untuk bagaimana tinggal memulainya. Kemudian bagaimana
menggerakkan jamaah. Ini kan juga tinggal bagaimana kita mengedukasi mereka bahwa sedekah itu tidak harus selalu dengan uang dan memberi kesempatan pada siapapun untuk bersedekah. Termasuk orang yang paling miskin sekalipun insya Allah bisa. Bisa ya. Ya, jadi di tempat kami ada satu di antara sekian banyak warga itu yang Masya Allah kesempitannya luar biasa. Mbah Kakung Senin Kamis selalu harus cuci darah. Mbah Putri ini hanya buruh kuli di pasar. Nggak seberapa penghasilannya. Kalau pulang kadang udah capek, pernah beberapa kali pingsan di jalan. Saya pun pernah menemukan di jalan sudah mulai goyang gitu, kemudian saya masukkan ke mobil saya. Tetapi ketika suatu saat Mbah Kakung ini opnam seminggu di rumah sakit, kami nengok, itu Mbah Putri masih ngomong, Pak, saya nggak sempat nyetor sampah, tolong diambil di rumah saya punya 2 karung. Subhanallah. Saya selalu menangis kalau cerita beliau. Jadi benar ayat Al-Quran tadi mengatakan yungfikuna fisyara wa dharra. Sempit seperti apapun kamu punya harta kok. Asal ada niat. Nggih. Baik, gambaran ekstrimnya begini. Misalkan saya nggak punya apa-apa. Saya sering mengatakan ke anak istri saya kalau kemudian kita tiba-tiba ditakdirkan seperti Nabi Ayub. Sehari harta kita habis semuanya. Tetap sedekah enggak? Tetap. Dengan cara apa? Kata anak saya, buka dompet ayah. Memang ada duitnya? Enggak. Gitu. Yang ada adalah nota, kertas apa yang saya kumpulkan. Dan itulah harta kami yang kami sedekahkan. Itu pada titik ekstrimnya begitu. Sama dengan ketika saya ngomong ke simbah-simbah. Jenengan nggak punya sampah lagi di rumah. Pengen sedekah? Bisa. Caranya berangkat ke masjid, lihat botol di jalan, pungut ambil. Dan itu saya lakukan. Saya tidak hanya ngomong. Pulang dari masjid saya lihat ada botol plastik di jalan, saya ambil, saya pungut. Kita ngambil sudah dapat pahala sedekah, menyingkirkan duri dari jalan kan. Kita kumpulkan di rumah, kemudian kita sedekahkan. Jadi siapapun bisa. Jadi sampai simbah ini tadi nggak punya sampah, beliau pulang dari pasar lihat sampah, dikumpulkan sampai bisa 2 karung. Subhanallah. Jadi mengamalkan ayat tadi Ali Imran 134. Ayat ini masyhur kalau bulan Ramadan sama Syawalan. Tapi amaliyah prakteknya kadang kita lupa bagaimana cara mengamalkannya. Dan alhamdulillah tempat kami lah. Jadi tinggal bagaimana takmir masjid itu mau kemauan itu kemauan untuk memulai. Dan caranya tadi kan sangat sederhana. Caranya sangat sederhana. Bagaimana menggerakkan jamaah. Kalaupun belum ada pun jamaah jangan berputus asa. Ya, wala tayasu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah niat sedekah, jangan kemudian beralasan nggak ada sarananya, nggak ada lembaganya, nggak ada institusinya. Jangan, tapi tadi kumpulkan di rumah, jual ke pengepul atau tukang rosok yang lewat depan rumah, uangnya tinggal masukkan ke celengan masjid kan gitu. Atau dikumpulkan sampai banyak, belikan sembako untuk tetangga janda-janda fakir miskin di lingkungan kita. Kenapa? Karena di sedekah sampah Berajan ini kita juga mengamalkan hadis Nabi itu kan. Kata Rasulullah itu kan siapa yang mau mengurusi janda fakir miskin pahalanya jihad fisabilillah. Pahalanya sama dengan sholat malam dan puasa sunnah di siang hari loh. Berarti ngurusi rondo kan oke pahalanya. Tapi yang miskin. Syaratnya itu. Yang miskin, yang tua, yang sudah nggak mampu lagi, yang fakir miskin tadi. Maka bagaimana cara kita membantu? Ya jangan ngitung harta kita. Karena kalau ngitung harta kita yang cash tadi mungkin akan selalu ngomong nggak cukup, nggak sanggup. Nah, maka kita punya solusi dengan sampah tadi. Masjid bisa mengumpulkan dari warga, bisa dari toko, misal di Iman Petir itu kan dari toko-toko, dari sekolah-sekolah. Dari sekolah juga. Kami pernah kerjasama dengan para mahasiswa buat hashtag sedekah skripsi kan gitu. Jadi yang mau lulus skripsi yang udah dicoret-coret jangan dibuang, bungkus tempe, sedekahkan aja. Yang mau pulang mudik ke rumahnya masing-masing setelah lulus bersih-bersih kamar, sedekahkan. Sehingga pulang kan mungkin diberi jalan kemudahan dan seterusnya. Bahkan saya sering kampanyekan di sekolah-sekolah itu, kalau sekolah mau memulai gampang. Seperti hanya masjid juga gampang. Apa? Kalau di sekolah saya bilang berapa siswa ibu yang punya motor? Siswanya ada 700, yang punya motor taruhlah 200. Setiap berapa bulan sekali pasti ada yang ganti plat nomor. Maka buat hashtag sedekah plat nomor. Ini baru sekolah, apalagi kalau kampus ya. Iya. Misalnya UMY
berapa 25.000 mahasiswa atau UAD yang lebih besar lagi. Coba IMM atau IPM atau pemuda Kokam ini coba buat aja hashtag sodakoh plat nomor. Kan aluminium 14.000 besar kan nilainya. Mantap. Daripada kemudian dibuang ya kan. Ada plat nomor, ada panci yang aluminium saja taruhlah plat nomor tadi. Saya bilang siswa ibu-ibu bisa punya rasa kepedulian, rasa empati yang tinggi dan senang. Kenapa? Karena ini kegiatan kami sodakohkan, kemudian mungkin ada pentas seni, kemudian sodakoh ke kampung yang ini kan mereka akan senang. Dan ini hanya dari plat nomor saja, satu jenis barang saja. Belum barang maka saya yang bilang lainnya. takmir masjid ataupun kepala sekolah ataupun mahasiswa ataupun IPM, IMM, pemuda dan sebagainya bisa. Kenapa? Ya tinggal dihitung aja warga Persyarikatan Muhammadiyah di Piungan berapa. Motornya per rumah berapa, mobilnya berapa. Kalau ganti plat nomor jangan dibuang misalkan gitu ya. Sedekahkan. Itu akan menjadi udah nggak usah merengek-rengek buat proposal pun insya Allah jalan. Yeah. Nah, jadi tinggal kalau kita punya kata motivasi itu ada ide, ada niat, laksanakan. Jadi aku pikir, aku rasa, aku bisa, maka ada ide, ada niat, laksanakan. Jangan hanya punya 1.000 ide nggak pernah dilaksanakan. Dieksekusi sama aja. Lebih baik memulai dari hal yang kecil karena kan kita gini, orang itu menilai kita bukan dari apa yang kita pikir bisa, tapi orang menilai diri kita itu kan dari apa yang bisa kita kerjakan. Meskipun dengan cara yang paling sederhana dan paling kecil. Ya. Oke, mungkin itu aja Pak Ananto pembicaraan kita pada kali ini. Kita tadi sudah berbicara banyak mengenai lingkungan ya, terutama tentang sampah, bagaimana cara mengelolanya. Dan kami juga mengajak teman-teman masjid-masjid maupun komunitas lain, sekolah dan lain sebagainya. Siapapun bisa memulai gerakan ini asalkan kita mau dan niat untuk melaksanakannya seperti itu. Sodakohkan sampah pada tempatnya. Untuk di Piungan sendiri mungkin teman-teman kalau punya sampah bisa mensedekahkannya di Masjid Al-Iman Petir. Dan kalau Pak Ananto ini di Mbrajan ya, di Mbrajan. Kalau teman-teman juga di sekitar sana nanti juga bisa mengontak Pak Ananto untuk mensedekahkan sampahnya. Ya. Nah, mungkin itu aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, share dan like channel YouTube AMM Piungan agar bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Mungkin sekian, terima kasih dari kami, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.